Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, for today we will present about break-even point or BAP analysis. And let me introduce our team. There is Dia Saraswati Dewi with name 7311420 and me Fatima Zahra with name 7311420 And content for our material is first definition, second basic assumption, third contribution margin analysis calculation, fourth sample case, and the last is BAP. And for the first material will present by Dias. So the first material that I will explain is break-even point analysis definition. Break-even point analysis is a technique to study the relationship between fixed cost, variable cost, profits, and activity volume. Jadi analisis BEP adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. The second one, basic assumptions. Untuk memperoleh analisis margin kontribusi dan analisis break-even point yang akurat, ada beberapa asumsi dasar yang harus diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. The first one, cost must be differentiated into components of fixed cost and variable cost. Jadi, biaya harus dibedakan ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. The second one, total variable cost change in proportion to the volume of production or sales, while total variable cost per unit remain constant. Jadi, total biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan, sementara total biaya variabel per unit tetap konstan. The next one, total fixed cost do not change. Total biaya tetap tidak berubah, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Sedangkan, biaya tetap per unit akan berubah sesuai dengan volume perubahan kegiatan. The next one, the selling price per unit will not change during the period of conducting the analysis. Jadi, harga jual per unit tidak akan berubah selama periode melakukan analisis. The next one, the company only sells one type of product. Jadi, perusahaan hanya menjual satu jenis produk. Sedangkan jika perusahaan menjual lebih dari satu jenis produk, perbandingan penghasilan penjualan antara masing-masing produk akan tetap konstan. The next one, the factory's production capacity is relatively constant. Kapasitas produksi pabrik relatif konstan. The next one is factor prices of production are relatively constant. Harga faktor produksi relatif konstan. The next one, constant production efficiency. Jadi efisiensi produk konstan. The next one, changes in the beginning and ending inventory are insignificant. Perubahan persediaan awal dan akhir tidak berarti. The last one is volume is the only thing that affects cost. Jadi, volume merupakan satu-satunya yang mempengaruhi biaya. The third material that I will explain is contribution margin analysis calculation. Jadi, untuk menghitung analisis margin kontribusi, ada beberapa konsep penting yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. The first one is contribution margin or CM. Contribution margin is the excess of sales over variable cost of a product or service. Jadi, margin kontribusi merupakan kelebihan penjualan terhadap biaya variabel dari suatu produk atau jasa. Margin kontribusi merupakan jumlah dana yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. To calculate contribution margin, the formula that we can use is CM equals sales minus variable cost. The second one is unit CM. Unit CM is the excess of selling price per unit over variable cost per unit. Jadi unit CM merupakan kelebihan harga jual per unit terhadap biaya variabel per unit. To calculate unit CM, the formulas that we can use is CM equals price minus variable cost per unit. And the last one is CM ratio. CM ratio is the contribution margin in the form of a percentage of sales.
Jadi rasio CM yaitu margin kontribusi dalam bentuk persentase penjualan. To calculate CM ratio, we can use the formula CM ratio equals CM divided by sales equals sales plus minus variable cost divided by sales equals 1 multiplied by variable cost divided by sales. Okay, next is sample case about the margin analysis. Jadi ada PT ABC yang merupakan perusahaan dagang. Pihak manajemen ingin mengetahui margin kontribusi. Adapun data yang dimiliki oleh perusahaan adalah penjualan barang sebesar 3.500 per unit, biaya variabel 125.000, dan biaya tetap per unit adalah 60.000. Nah, dari data tersebut akan dihitung margin kontribusi, unit margin kontribusi, dan persentase margin kontribusi. Dan kurang lebih seperti ini. Jadi, jika kita mau menghitung total penjualan dalam rupiah, yaitu hasil perkalian dari total penjualan per unit dan penjualan per unit dalam rupiah. Lalu mencari total biaya variabel dari total penjualan per unit dikali variabel per unit. Lalu mencari margin kontribusi dari total penjualan dalam rupiah dikurangi total biaya variabel. Lalu ketemu hasilnya 227.500. Lalu laba bersih dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Selanjutnya margin kontribusi per unit dapat kita dapatkan dari total margin kontribusi dibagi total penjualan per unit. Lalu persentase margin dapat kita ambil dari margin kontribusi per unit dibagi penjualan per unit. Dan ketemu hasilnya 52%. Okay, next is break-even point. The break-even point is the level of income, e.g. sales, which is equal to the total fixed and variable cost for a certain volume of output at a certain level of capacity use. In general, the higher the break-even point may lower the profit, while the higher the level of operating risk, assuming other factors are held constant. And this is can analysis and can be calculated using this formula. First is break-even point in units. The formula is fixed cost divided by CM units. And second is break-even point in rupiah. The formula is fixed cost be divided with CM ratio. Oke, sekarang kita menganalisis break-even point. Yang pertama kita menghitung total penjualan. Rumusnya sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Lalu biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah produk. Lalu biaya variabel dibanding penjualan sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Lalu BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup. Lalu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 min biaya variabel dibanding penjualan kurung tutup. Next, kita menghitung break-even point-nya. Yang pertama, contribution margin atau CM, rumusnya sama dengan 1 min kurung buka biaya variabel dibagi harga jual kurung tutup. Lalu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi CM. Lalu BEP dalam unit sama dengan BEP dalam rupiah dibagi harga jual.
Lalu margin of safety sama dengan kurung buka kapasitas maksimum dikurangi BEP per unit, kurung tutup, dibagi kapasitas maksimum, dikali 100%. Oke, gitu guys. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan margin of safety. Pertama-tama, bisa kita ubah dulu sel yang ini menjadi accounting tanpa rupiah. Caranya yaitu dengan menuju ke format sel, lalu pilih bagian accounting, lalu pada bagian simbol diganti dengan non. Selanjutnya yaitu untuk total penjualan dapat diperoleh dengan rumus sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Lalu enter. Selanjutnya yaitu biaya variabel per unit dapat diperoleh dengan rumus sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah produk. Selanjutnya yaitu biaya variabel disbanding penjualan dapat diperoleh dengan rumus sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Selanjutnya yaitu BEP dalam rupiah, rumusnya adalah sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel disbanding penjualan kurung tutup. Selanjutnya yaitu margin of safety. Untuk bagian A rumusnya yaitu sama dengan kurung buka total penjualan dikurangi BEP dalam rupiah dibagi total penjualan. Untuk selnya kita ganti terlebih dahulu dengan percentage. Lalu bagian B yaitu rumusnya sama dengan total penjualan dibagi BEP dalam rupiah. Selanjutnya yaitu margin of safety dinyatakan dalam hasil penjualan. Untuk bagian A rumusnya yaitu sama dengan margin of safety bagian A yang tadi dikali total penjualan. Atau bisa juga kita peroleh dengan rumus sama dengan kurung buka margin of safety bagian yang A tadi dikalikan dengan total penjualan kurung tutup dibagi harga jual per unit. Lalu kita kunci. Bisa dengan cara memencet F4 atau dengan manual, dimasukkan secara manual. Lalu di sini format selnya kita ubah menjadi custom. Lalu pada bagian typing kita ketik tanda pagar, titik tanda pagar, spasi, tanda petik, satuan barang, tanda petik, lalu enter. Selanjutnya yang B yaitu rumusnya sama dengan kurung buka margin of safety yang bagian B dikurangi 1 kurung tutup dikali BEP dalam rupiah. Selanjutnya atau bisa juga diperoleh dengan rumus sama dengan kurung buka 2 kali margin of safety yang bagian B tadi dikurangi 1 kurung tutup dikali BEP dalam rupiah kurung tutup dibagi harga jual per unit, lalu kita kunci. Lalu enter. Sama seperti tadi, selnya ditambahkan satuan barang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan shutdown point. Yang pertama yaitu kita ubah dulu bagian sales yang ini menjadi accounting tanpa rupiah. Lalu untuk total penjualan rumusnya sama seperti yang tadi yaitu sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit.
Lalu untuk biaya variabel per unit, rumusnya yaitu sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah produk. Selanjutnya, biaya variabel disbanding penjualan, rumusnya yaitu sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Selanjutnya, untuk shutdown point produk, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap tunai dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup. Selanjutnya yaitu untuk shutdown point rupiah, rumusnya adalah sama dengan biaya tetap tunai dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel disbanding penjualan kurung tutup, lalu enter. Okay everyone, I think that's all from us. We apologize if there are any mistakes in the video, and I hope all of we have shared today will be beneficial for all of us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.